Yap, makasih banyak di Aima ke-8, luar biasa nih penonton pertama. Insya Allah jam 8.10 saya mulai secara langsung di TikTok dan juga Instagram. 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Acara spesial Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit pada jam 8.10 pagi atau malam di TikTok, Instagram, dan atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin. Alhamdulillah. Ya, makasih Bang Joni Filler 552, Mama Titi, makasih banyak. Luar biasa nih jumpa kita. Baik, sahabat-sahabat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Dr. Zaril 810 PKS, orang normal paham, orang Bangka sadar. Kami kawan, kami Dr. Zaril. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di TikTok dan Instagram 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin. Dalam acara spesial yaitu acara Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ya Bang Radiatul Adawais, luar biasa, makasih banyak. Bang Teguh Rian, woi, apa kabar Bang Teguh Rian? Lagi di mana nih? Bang Pur Bom Bom, luar biasa. Dan Bang Yafi Arianti atau Yafi Arianti, Bang Joni Filler tadi sudah disebutkan. Si ganteng, wah ada si ganteng nih di TikTok ya. Bang Ari Triswari, weh Bang Tris rupanya. Masih ke Belitung Bang Tris, mual be. Ya baik sahabat-sahabat cinta, khusus acara Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit pada hari ini, edisi ke-6 kali ini. Alhamdulillah sudah edisi ke-6. Temanya adalah spontan, hal-hal yang berhubungan dengan spontanitas. Baik sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril. Jadi ya Bang Karisma, luar biasa. Bang Karisma Ramdan, luar biasa nih. Yuk bikin live Bang, biar 2029 Allah takdirkan terpilih menjadi anggota DPRD Bangka 2029 dari Dapil Sungai Liat. Bang Ramadan, Bang Karisma Ramadan ya. Yu Fitri, makasih banyak. Ya, sahabat-sahabat tercinta, jadi saya terpikir mendapatkan ilham untuk menyiarkan siaran langsung kali ini dengan tema spontan. Karena kemarin waktu sunatan 810 di ruas PKS Rumah Aspirasi Pastikan Kita Sehat, ada sahabat saya yang juga orang sangat berjasa untuk memajukan PKS Kabupaten Bangka, yaitu Bang Selamat Akhyar. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril bisa membuka Facebook beliau, Facebook, kemudian YouTube, Instagram, mungkin juga TikTok sudah bisa sekarang. Akhyar, ketik saja Akhyar spasi Akhyar, nanti muncul medsos beliau. Nah, jadi beliau waktu saya melakukan siaran langsung, saya terpikir untuk mengajak beliau untuk menyampaikan apa isi pikiran beliau. Nah, spontan itu, jadi saya lakukan itu spontan tanpa saya rencanakan. Ketika lagi siaran langsung, saya terpikir untuk mengajak beliau. Jadi kami duet. Nah, itu duet pertama, duet perdana di acara Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati
20 sampai 24 menit. Nah, ternyata dari yang beliau sampaikan, cara beliau menyampaikan yang tanpa direncanakan, tanpa direkayasa, beliau spontan saja, lagi-lagi spontan ini. Kalau Bang Komeng mengatakan spontan, uhui. Nah, dengan cara seperti itu beliau terpilih jadi anggota DPD RI ya, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat tercinta, ya Ibu Fitri, Bang Karisma, Bang Rabiatul Adawis ya. Baik. Nah, jadi spontan saja beliau menyampaikan ide-ide beliau, lalu muncul istilah baru saat itu, yaitu cari muka. Sering saya menyampaikan, kalau setelah sunatan 810 kan saya melakukan foto selfie yang saya sebagai fotografernya, saya mencet tombol selfie-nya. Nah, saya bilang cari muka. Maksudnya supaya di layar itu tampak muka orang-orang yang saya ajak berfoto. Saya mengistilahkannya dengan cari muka ya. Yuk cari muka. Nah, biasanya kalau saya mengatakan cari muka tersebut, yang saya ajak foto itu ikut senyum-senyum atau tertawa. Kok cari muka gitu kan? Nah, jadi muncul spontan bahwa acara spesial untuk Bang Akhyar tadi, Bang Selamat Akhyar, yang di medsosnya TikTok, Facebook, Instagram, juga YouTube-nya Akhyar, @nya @selamatAkhyar. Nah, muncul istilah cari muka. Nah, cari muka, kenapa cari muka? Daripada hilang muka, seperti itu kan? Jadi cari muka untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, seperti itu, spontanitas seperti itu muncul ketika saya melakukan siaran langsung. Kemudian ada rekan saya, sahabat saya, Bang Selamat Akhyar, saya ajak, beliau spontan saja menyampaikan ide-ide itu. Lalu muncul juga istilah baru, yang sebelum kami siaran langsung, kami sempat ngobrol-ngobrol. Kemudian beliau bilang, kalau saya kan moto atau slogan saya, orang normal paham, orang Bangka sadar. Nah, ada kata orangnya. Orang itu bahasa Bangka artinya orang. Jadi orang normal paham, orang Bangka sadar. Lalu beliau katakan, orang sehat bahagia. Orang sehat bahagia. Saya sudah terpikir beliau akan menyampaikan itu, bahwa cari muka, orang sehat bahagia. Lalu beliau katakan, cari muka, orang sehat, orang bahagia. Jadi berubah yang harusnya 3 kata, orang sehat bahagia, menjadi orang sehat, orang bahagia. Jadi menyempurnakan, saling menyempurnakan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, dari spontanitas seperti itu muncul ide-ide cemerlang. Dan banyak lagi hal-hal yang kita ketahui, bahwa bagaimana para penemu Newton misalnya, ketika beliau sedang duduk di bawah pohon, kemudian jatuh apel menimpa badan beliau atau kepala beliau atau sekitar beliau, dan beliau terpikir bahwa ada gravitasi, gaya tarik bumi, sehingga membuat apel itu jatuh ke bumi. Karena apa? Ada daya tariknya, gaya tariknya, bukan daya tarik ya, daya tarik itu pesona, ada gaya tariknya dari bumi, sehingga benda yang jatuh dari pohon itu ya jatuh ke bumi, ke bawah, ke bumi ya, karena ada gravitasi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Archimedes ketika ingin membuat kapal atau apa itu, beliau masuk ke dalam bak mandi, kemudian beliau berendam, dan saat beliau masuk ke bak mandi itu, maka sebagian air di bak itu keluar, tumpah. Lalu beliau katakan, Eureka, Eureka. Sehingga menemukan hukum Archimedes. Bunyinya seperti apa saya belum ingat, tapi intinya massa yang sama akan membuat air itu bisa sesuai dengan massanya. Kira-kira gitulah. Pokoknya ada massanya, massa, ada airnya, sehingga sebanding dengan itu. Nah, jadi hal-hal spontan itu sebetulnya sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan. Pola pikir kita sangat membentuk spontanitas tadi. Ketika misalnya ada orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita melewati mereka, kalau dari kecil kebiasaan kita menundukkan sebagian bahu kita, kemudian kita letakkan tangan kita ke bawah, maka kita melewati orang sampai kita dewasa pun, kita melewati orang-orang yang sudah dewasa dari kita, lebih tua dari kita otomatis akan spontan merundukkan bahu kita sebelah kanan, biasanya dengan tangan kanan menjulur ke bawah,
lalu kita bilang permisi, seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang membentuk spontanitas tadi. Jadi ada pikiran bawah sadar yang sudah kita alami saat ini, maupun yang dulu sampai sekarang, itulah yang membentuk spontanitas atau spontan. Hal ini perlu dilatih, dan itu bisa dilatih. Lalu bagaimana cara melatihnya? Nanti insya Allah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan sekarang sudah jam 8.18, sudah 18 menit lewat dari jam 8. Jam 8.10 ke 8.18 berarti sudah 8 menit saya berjumpa dengan sahabat-sahabat tercinta di Instagram dan TikTok 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, dengan kondisi spontan tadi bisa muncul ide-ide cemerlang. Tapi tentu perlu dipikir juga. Bukan berarti tiba-tiba langsung muncul saja seperti itu. Tapi ada peristiwa yang membuat kita bisa merasakan kejadian masa lalu, kemudian dikaitkan dengan sekarang, sehingga muncul solusi. Nah, spontanitas itu, hal-hal yang sifatnya spontan, bisa memberikan solusi, bisa memberikan ide yang cemerlang, yang membuat kita semakin baik. Dikaitkan dengan ke pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka, yang insya Allah dilaksanakan bulan November nanti, tanggal 27 jadwalnya, maka perlu juga pemimpin, bupati, dan wakil bupati yang bisa mengungkapkan atau memberikan solusi secara spontan. Tapi tentu didasarkan dengan kemampuan dan kondisi daerah, juga kondisi rakyatnya, serta peraturan-peraturan yang mendukung. Saya yakin bisa muncul spontanitas itu kalau kita punya mindset atau cara berpikir, pola pikir dalam rangka memberikan solusi. Memberikan solusi, mencari solusi, menemukan jalan keluar terhadap apapun masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian kembali ke sahabat saya tadi, Bang Selamat Ahyar, yang awalnya dari cari muka. Mengapa cari muka? Daripada hilang muka, malu, mendingan cari muka untuk berbuat baik. Cari kesempatan maksudnya, cari peluang, buka peluang untuk berbuat baik tadi. Nah, lalu muncul lagi ide-ide yang seperti saya sampaikan kepada beliau, yaitu ada 2 kata lagi, dan saya sampaikan bahwa ada satu lagi ide yang bisa beliau jadikan acara beliau. Acaranya cuma kamu. Nah, seperti itu. Cuma kamu, artinya kamulah satu-satunya. Bang Masil, makasih banyak Bang Masil. Luar biasa Bang Masil, selamat bergabung. Makasih banyak sudah menonton. Amin. Wah, ini siapa nih mengaminkan? Oh, Bang Karisma. Sukses terus Bang Zaril. Amin. Makasih Bang Karisma. Bang Carisma Ramadan. Makasih banyak. Labale apa? Dari Linggau. Dari Lahat. Salam untuk Bang Tarudin. Dan Mama juga ya. Luar biasa. Nah, sahabat-sahabat tercinta, dari spontan tentang Busul, sebelum cuma kamu tadi yang saya sampaikan, cari muka. Saya melakukan selfie itu juga mengucapkan istilah cari muka itu spontan saja, cari muka. Karena kalau selfie itu kan muka kita harus nampak jelas di layar HP supaya hasil fotonya muka kita ada, maka itu cari muka. Dari cari muka, saya bersama Bang Selamat Ahyar, bisa jadi nanti kami kolaborasi atau beliau sendiri yang bikin acaranya, yaitu cuma kamu. Itu kan ngomongnya bukan cuma kamu, tapi cuma kamu. Jadi hanya kamu satu-satunya. Wah, ini bisa bikin kelepek-kelepek ini. Kalau suami bilang ke istri, cuma kamu. Wah, istri biasanya kelepek-kelepek. Atau istri mengatakan kepada suaminya, cuma kamu Bang. Waduh, luar biasa itu ya. Insya Allah jadi makin mesra. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi seorang bupati, seorang pemimpin, seorang wakil bupati juga yang memimpin di Kabupaten Bangka, hendaklah bisa menimbulkan spontanitas, hal-hal yang berbau spontan yang tiba-tiba saja, yang muncul saat itu, apakah itu untuk menghibur, atau memberikan jawaban, atau memberikan tanggapan, atau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi, spontan itu bisa membuat semakin akrab. Tentu saja dilandasi dengan spontan yang membuat nyaman ya. Kalau spontan
hal yang merusak itu malah tidak nyaman, malah merusak hubungan antara kita dengan orang lain, antara kita sama orang lain, antar sesama. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu spontan, nanti akan muncul hal-hal membuat otak kita akan selalu berpikir untuk memberikan solusi. Lalu banyak lagi hal-hal lain dikaitkan dengan kondisi orang-orang cerdas dulu. Saya baca dulu dari TikTok. Ada lagi pesan baru nih. Ada 4 pesan baru. Oh ya, terima kasih banyak. Kurnia Santi, yuk Kurnia Santi, Kak Kurnia Santi, Kak Santi. Weh, kasih love dong. Ya, Kak Santi ini istri saya, sahabat-sahabat cerita. Saya pakai selendang spesial yang udah disiapkan oleh beliau. Ternyata makin cakep juga ya pakai selendang seperti ini ya. Ya, jadi sahabat-sahabat cerita, spontanitas itu saya masih ingat bagaimana muncul dari seorang wanita. Nah, ini bicara wanita lagi nih. Bicara wanita ya. Bicara wanita, bagaimana seorang wanita yang saat anaknya pulang, anak itu mengatakan, "Bu, ini ada surat dari sekolah." Nah, sang anak memberikan itu kepada gurunya, kepada ibunya. Anak, ya namanya anak-anak kan beriang-riang saja ya, gembira seperti itu. Lalu saya ibu baca tulisannya. Dia baca, dia terkejut. Beliau katakan, "Nak, ini surat dari guru kamu. Di surat ini guru kamu mengatakan bahwa kamu tuh anak yang luar biasa, sehingga sekolah tidak sanggup mendidik kamu. Mulai saat ini, ibu maksudnya, mamanya yang akan mendidik kamu." Anak itu tentu saja gembira. Nah, ternyata surat itu isinya mengatakan bahwa ditulis di situ oleh gurunya bahwa anak ini tidak layak sekolah di tempat mereka ngajar karena sangat bodoh. Seperti itu. Bayangkan kalau ibu tadi membaca langsung menyampaikan ke anaknya, "Kamu ini bodoh," segala macam seperti itu, tentu anaknya makin jatuh mentalnya. Tapi ibu tadi mengatakan, "Kamu anak yang cerdas sehingga sekolah tidak sanggup mengajar kamu." Itulah yang diucapkan oleh seorang wanita, ibu dari Albert Einstein. Albert Einstein atau siapa ya? Penemu lampu ya. Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Seperti itu, ya saya ingat Thomas Alva Edison, ibunya mengatakan demikian. Lalu sang ibu mendidik anak tadi, kemudian anak tadi menjadi penemu bola lampu, dan banyak lagi penemuan beliau yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Terutama penemuan bola lampu ya. Ya, terima kasih banyak Kak Santi, menyukai love, I love you. Ya, jadi sahabat-sahabat ternyata ucapan spontan dari mama tadi, dari ibu tadi kepada Thomas Alva Edison membuat dia menjadi terangsang untuk menjadi orang cerdas. Lalu beriringan waktu berlalu, akhirnya mama Thomas Alva Edison meninggal dan beliau mencari barang-barang ibunya. Ketemulah surat yang diberikan oleh sang guru kepada ibunya tadi. Lalu dia baca, ternyata tulisannya adalah, "Anak ibu sangat bodoh sehingga kami tidak bisa mengajar beliau dan tidak layak sekolah di tempat kami." Thomas Alva Edison tentu terkejut dengan tulisan itu dan beliau terkejut sambil bersyukur bahwa ibunya mengatakan, "Nak, kata sekolah kamu anak yang terbaik. Sekolah tidak sanggup mengajar kamu karena kamu sangat cerdas," seperti itu. Ya, baik sahabat-sahabat kita, sudah jam 8.27. Ini kayaknya Kak Santi nge-live terus nih. Ya, luar biasa nih. Baik, sahabat-sahabat kita, spontan itu perlu dilakukan. Kalau bahasa dikaitkan dengan dunia medisnya, refleks atau hal yang langsung saja kita ungkapkan. Seperti kita kena terinjak duri, otomatis kaki kita langsung kita angkat, seperti itu, gerakan refleks. Nah, spontan juga seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan yang membuat bupati dan wakil bupati semakin dicintai oleh rakyatnya. Saya berharap, insya Allah takdirkan saya sebagai Bupati Bangka 2024, amin.
saya bisa memberikan hal-hal yang baik untuk rakyat. Dan rakyat pun bisa memberikan masukan-masukan, memberikan ide-ide cemerlang untuk membuat Bangka, Kabupaten Bangka itu menjadi Kabupaten Bangka yang aman dan nyaman bagi kita. Aman di dunia, nyaman di akhirat. Sehingga antara pemimpin dan rakyat, antara bupati, wakil bupati, dan rakyatnya terjalin hubungan yang akrab. Kalau itu sudah terjalin, maka segala hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah tempo hari, masalah-masalah yang dulu, yang sekarang, maupun masalah yang diprediksi, yang diperkirakan akan muncul di masa depan, itu bisa kita antisipasi dan kita bisa cari solusinya. Seperti itu. Termasuk wartawan juga menyampaikan kepada saya, bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan kalau nanti jadi bupati dengan kondisi ekonomi yang sekarang terjadi. Nah, saat itu saya terpikir, spontan saja, dan saya yakin spontanitas saya itu, spontan yang saya sampaikan itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa itu ilham Allah sampaikan kepada saya, dan saya munculkan kalimat bahwa yang perlu dilakukan adalah saling tolong menolong. Yang mampu menolong yang kurang mampu, yang tidak mampu. Yang kaya menolong yang miskin, sehingga terjalin hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin tadi. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu lagu Rhoma Irama ya. Tapi yang diharapkan, yang kaya silakan semakin kaya, sekaya-kayanya. Dan yang miskin menjadi kaya. Itu yang kita harapkan. Kalau itu terjadi, insya Allah keadilan sangat terwujud. Sudah terwujud di sana, di Kabupaten Bangka. Nah, Masya Allah, luar biasa sharing ilmunya. Makasih banyak Kak Santi, Kurnia Santi, luar biasa nih. Yes, saya makin semangat nih. Harusnya saya lakukan lebih dari 1 jam kayaknya. Tapi ya, sekarang sudah 20 menit berlalu. Masih ada 24 menit. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, saya membayangkan situasi Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, bulan puasa, di masjid-masjid itu disiapkan buka puasa oleh orang-orang yang mengantar makanan, minuman ke masjid. Dan itu bahkan ada sampai berlebih gitu. Karena apa? Karena antusias semangat orang-orang untuk mengantarkan makanan untuk berbuka puasa. Nah, kalau itu dilakukan terus di luar bulan Ramadan, saya yakin orang-orang yang makannya sedikit, atau makannya tidak teratur, atau makannya cuma 1 atau 2 kali sehari, itu bisa diatasi di Kabupaten Bangka. Lalu bagaimana dengan hal-hal lain? Itu masalah makan, masalah pendidikan, dan lain-lain. Saya katakan bahwa sepertinya ya, waktu sudah menunjukkan 20.31, saya juga masih ada kegiatan lain, sahabat-sahabat tercinta. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan lagi pembahasan tentang bagaimana hubungan antara sesama kita, saling tolong-menolong, kemudian dikaitkan dengan bulan puasa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan insya Allah nanti suatu saat akan saya sampaikan, spesial di acara Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati, 20-24 menit pada jam 8.10 pagi atau malam di TikTok, Instagram, dan atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Insya Allah sahabat-sahabat kita, saya lagi mengusahakan juga bisa melakukan siaran langsung di YouTube. Di YouTube sama namanya, YouTube 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Ada tambahan amin ya, amin. Kalau di halaman Facebooknya, Insya Allah Dr. Zaril Bupati Bangka 2024 amin. 2024-nya belum bisa saya pindahkan di depan, tapi masih di belakang. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa ngasih tahu saya supaya bisa pindahkannya ke depan ya, angkanya jadi sama. Kemudian kalau mencari ad-nya di TikTok, Instagram, kemudian di YouTube, ad-nya DOKTER Dr. Zaril Bupati Bangka. Dr. Zaril Bupati Bangka tanpa spasi. Dr. Zaril Bupati Bangka. DOKTER ya dokternya, bukan DR. Nah, seperti itu. Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin ya. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, saya juga sedang mengusahakan untuk di X ya, atau Twitter, untuk membuat akun yang sama 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Seperti itu. Ad-nya nanti saya usahakan sama, Dr. Zaril Bupati Bangka. Tapi sedang dilakukan, saya usahakan tadi, ternyata belum bisa, ada masalah sedikit. Baik, sahabat, maksudnya masalah di X-nya ya, belum bisa ya. Baik, sahabat-sahabat tercinta, serta netizen Dr. Zaril, mohon doa barokah, nasihat, dan dukungan. Insya Allah, keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti.
Saya Dr. Zaril 810 PKS. Orang normal paham, orang bangka sadar. Makasih banyak semuanya. Kami kawa, kami Dr. Zaril. Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat tinta, kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Makasih banyak semuanya, sahabat-sahabat tinta. Saya matikan dulu ya. Sekarang saya menghadap ke kamera Instagram dan sekarang ke kamera TikTok. Makasih banyak, Kak Santi. Love-nya masih jalan terus nih. Nanti kita bisa saling berhubungan lagi ya, melalui HP, WA, dan lain-lain. Dan tentu ikatan hati kita insya Allah sampai ke jannah, sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih banyak Kak Santi. Assalamualaikum semuanya. Makasih banyak ya.